Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim Bim dan Gigi. Bim, dalam ikhtiar ingin punya anak, Api punya cerita bagus tuh Bim. Apabila ikhtiar 1, 2, dan 3 sudah dijalanin tapi belum dikasih rezeki sama Allah untuk seorang ingin punya anak. Ini dia ceritanya Bim. Buat contoh buat yang lain-lainnya juga. Waktu itu Api lagi kerja malam Bim. Pas lagi kerja malam ada teman Api tuh datang tuh. Api tanya, tumben lu bang, lu datang ke sini? Api tanya gitu. Terus dia bilang, iya nih, dari kerjaan hawa gua pengen buru-buru main ke sini, dia bilang. Nggak taunya lu yang jaga. Habis diem aja. Terus Api tanya, bang lu mau minum apa ya nggak? Teh manis dah, dia bilang. Api buatin teh manis hangat. Terus dia itu ngelihat motor Api Bim, ya nggak? Motor Api NMAX, ya nggak? Ini motor siapa? Motor lo, ya nggak? Iya bang, ya nggak? Terus yang Honda Beat kemana? Dijual? Nggak bang, ada. Bisa ya nggak? Dia bilang. Dengan gaji segitu ya, dia bilang. Dia tahu gaji Api Bim berapa. Terus dia bilang, pakai ilmu sedekah bang, ya nggak? Akhirnya Api cerita tuh Bim yang tentang sedekah. Nanti kalau Bim mau dengar lagi itu ada di ceritanya, ada di punya rumah dari sedekah chapter 7 itu tentang NMAX tuh ada di situ. Akhirnya Api cerita tentang NMAX udah selesai, dia bilang oh gitu ya. Terus dia bilang gitu, jadi dengan sedekah ya? Iya bang. Terus kalau dia bilang kalau saya sih sukanya selawat. Wah itu juga lebih bagus kan, mintanya minta sama Allah salawat Muhammad juga biar mendorong doa kita itu selalu dikabulkan Allah dengan cepat. Aku bilang gitu. Terus Api inget Bim sama dia, bang bini lu udah hamil lagi belum? Belum. Jadi teman Api itu Bim punya anak udah gede, satu-satunya Bim, satu-satunya udah mau kuliah kalau nggak salah itu. Terus Api bilang gini, bang gue doain biar istri lu hamil lagi, gue doain lu punya anak cewek. Api bilang amin, amin, dia bilang begitu. Bantu doa gue bang dengan sedekah ya bang, amin, dia bilang. Terus Api bilang jangan lupa baca surat Anbiya ayat 89 ya nggak? Itu doanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala ingin punya keturunan. Nanti ada di ikhtiar punya anak tuh Bim, di chapter 1 atau 2 nya itu. Amin bang, gue doain lu punya anak. Amin, amin, ya enggak. 6 bulan apa berapa tuh Bim ya? Nggak ada setahun tuh Bim. Dia ketemu Api lagi Bim. Api tanya, bang gimana istri lu udah hamil belum? Belum, dia bilang. Bang, gua tuh selalu doa sama Allah, ya Allah kabulkan doaku dan doa temanku yang beriman kepadamu, ya Allah kabulkan. Gue yakin bang doa gue dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala, gue yakin banget, dia bilang. Gue doain lu punya anak perempuan. Dia diam aja. Kelamaan dia ngomong gini loh Bim, yang bikin Api tersenyum Bim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang akhir-akhir ini sih gue tuh selalu ingin pulang cepet-cepet ke rumah. Kenapa bang? Sekarang gue udah punya bayi perempuan tahu. Api dalam masya Allah, ya Allah, doaku dikabulin lagi buat temanku, ya Allah makasih ya enggak. Api tanya dong Bim, kok bisa begitu bang? Ceritanya gimana? Ya bini lu hamil lagi enggak, dia bilang. Iya, dia bilang jadi gini ceritanya, saudara gua cewek tuh meninggal ya enggak. Terus dari keluarga lakinya tuh mungkin nggak ada biaya untuk ngurus anaknya, akhirnya tuh anak itu gua asuh ya, dia bilang masya Allah gua bilang. Terus apa beginiin Bim, bang gua turut senang lo nggak dengarnya lo, masya Allah bang, dia bilang. Tapi tuh bang lu harus bersyukur ya bang, gua bilang. Bersyukur kenapa ya gua bersyukur. Lu harus bersyukur karena istri lu nggak harus hamil 9 bulan untuk punya anak, yang nggak bilang, dan nggak harus sakit saat melahirkan. Lu bersyukur ya bang. Gue doain rezeki lu banyak. Amin, dia bilang ya enggak. Ya. Terus Api doain lagi, bang, ya enggak. Karena gini bang, kenapa lu bersyukur seperti itu ya enggak? Karena Allah yang maha mengetahuinya, maha mengetahui segala-segalanya.
kalau misalkan nanti istri lu hamil lagi, ya enggak, nanti kalau dia dalam melahirkan meninggal bagaimana? Dia diem aja, iya juga ya, sedangkan lu kan sayang banget sama istri lu. Iya sih, ya enggak. Terus ada lagi, misalkan Allah tahu segalanya, lu udah ditakdirin ini buat naik haji apa segala, bang, gua doain lu naik haji, amin 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 ya. Dengan adanya anak itu nanti yang lu asuh itu, dia bisa nuntut lu nanti di hari tua, bang, ya nggak, bisa pergi ke sana. Ya, iya ya, amin amin, gue bilang, gue doain lu bang, banyak rezekinya. Iya, semenjak gue ngurus anak itu tuh, anak yang gue asuh, ya nggak, itu rezeki gue bertambah, kontrakan gue bertambah. Masya Allah, aku senang gitu ya, Bim. Tapi tuh apa ya, senang sesuatu yang berhubungan dengan Allah, ya nggak, sesuatu yang Nabi Muhammad, ya nggak, Al-Quran tuh apa senang ya dengerin. Masya Allah, iman aku bertambah. Allah tuh Bim, Masya Allah, terindah loh, Bim. Akhirnya, Bim, makanya Bim bilang dalam cerita ini ada istilahnya, ini ilah ikhtiar ingin punya anak, chapter ke episode keempat ya, Bim ya. Ini jalan salah satunya ya. Jadi apabila ditakdirkan sama Allah SWT belum punya anak, ya enggak, menurut Api umur 35 ke atas, 35 sampai 40, apabila belum sama Allah dikaruin anak, ambillah anak asuh, angkat dia, sayangin dia. Kalau misalkan dia umurnya nih maksimal 40 tahun nih, Bim, maksimal 40 tahun dia belum punya anak, ya enggak, ambil buru-buru. Saat dia anak itu umur 20 tahun, kan umur dia kan 60 tahun, ya enggak. Jadi itu anak yang kita asuh itu, ya enggak, itu bisa nemenin kita di hari tua loh, Bim. Itulah, ini ikhtiar seperti ini. Tapi punya cerita nih, Bim, ya enggak. Jadi ada ibu bilang gini, iya Pak, cerita Bapak tuh bagus banget. Aku kan cerita kayak begini biar motivasi ke orang-orang ya, Bim ya, biar ya nggak, satu tuh Allah tuh suka banget yang orang yang ngebantu anak yatim, anak asuh segitu itu, ya nggak. Di rumahku ada tuh Pak, dia bilang, orangnya itu banyak uangnya, mobilnya banyak, ini pas tuanya nyusahin orang. Nyusahin gimana Mbak? Nyusahinnya setiap sakit pasti minta tolong tetangga, coba kalau dia punya anak, padahal mobil banyak, rumah banyak, ya enggak. Dia bilang, dalam arti benar juga ya, itulah dia yang kalau ada anak kan bisa kalau kita sakit, anak yang kita bisa harapkan untuk membantu kesembuhan kita, yang membantu doa-doa kita yang belum dikabulkan sama Allah, yang aku pengen ini nih, pengen pengen haji, bantu aku yuk nak, kita kesana. Itulah dia, Bim, yang jadi itulah, kalau nanti ada orang yang jahat yang berpikiran dengki atau sifatnya lu nggak mampu punya anak lu, ya nggak gini, Api doain lo, Bim, pahalanya segunung hilang sama Allah, ya enggak. Api suka emosi sama orang kayak gitu tuh, orang yang jahat pikirannya tuh. Kan lu punya anak aja ngasuh lu ini nggak bisa lu. Api doain itu tuh ya, pahalanya di dunia tuh hilang itu. Karena apa, Bim ya? Dia tuh menghina orang yang ngasuh anak yatim loh, Bim. Jahat orang kayak begitu. Tapi doain pahalanya hilang itu, ya Allah, hilangin tuh yang jahat-jahat kayak gitu tuh, ya nggak. Dia aja nggak bisa ngasuh anak yatim, kok menghina-hina gitu loh. Tapi kadang-kadang suka pikir jahat banget tuh orang, nggak. Ya, justru orang kayak gitu, wah bagus, anak yatim di sini ada yang piara, ya nggak, ada yang asuh dengan kasih sayang. Apabila, Bim, kalau misalkan anak, apalagi anak perempuan ya nggak, jadi misalkan nggak diasuh orang, hidupnya bagaimana, ya nggak, kurang kasih sayang. Kalau misalkan dia nanti terjerumus dengan hal-hal yang negatif, bagaimana, ya nggak. Justru adanya seorang orang tua asuh, dengan mengasuh dia dengan kasih sayang, diajarin dengan ini lo beribadah, Allah tiada Tuhan selain Allah, Nabi kita Nabi Muhammad tuh. Itu pahala buat orang tua asuh itu loh, Bim, ya nggak. Buat tuh anak juga itu pahalanya. Teman Api gini, Bim, bang, lu godoin punya rumah gedong di surga, bang, amin. Api gituin tuh, Bim. Api seneng ngedengernya. Dia udah mau jadi orang tua asuh buat anak yatim itu. Amin. Gue doain lu, bang, lu ketemu Nabi Muhammad, amin. Doain gitu, Bim. Tapi tuh suka banget ngeliat yang begitu, yang kebaikan. Kadang-kadang banyak orang
ya dari kecil pengen ketemu orang tuanya, ya nggak banyak orang kayak gitu ya, dan ada yang begitu diasuh. Tapi suka orang kayak gitu, orang-orang tua asuh yang mengangkat anak yatim. Api doain, ya Allah berikan dia rumah gedong di surgamu ya Allah, karena udah mengasuh anak yatim. Amin rabbal alamin. Buat seluruh yang di dunia ya Allah yang mengasuh anak yatim ya Allah. Itulah dia Bim, Allah tuh maha penyayang banget dia tuh maha mengetahuin. Dia udah sayang banget sama istrinya yang nggak dikasih, ya misalkan jangan berprasangka buruk sama Allah, ya nggak. Oh ya Allah, aku belum punya anak kan sampai sekarang, mungkin sama Allah sudah ditakdirkan bahwa lu bakal naik haji tahun segini. Kalau lu dikasih anak, yang nanti lu misalkan nanti kenapa, cuman coba rawatlah anak yatim. Allah pengen ngeliat lu beribadah di haji nanti, ya enggak, dengan ngasuh anak yatim rezeki kamu akan bertambah. Asuhlah, bersangka baiklah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Jangan bersangka buruk sama Allah. Dalam video Api di punya rumah dari sedekah itu, aduh jangan bersangka buruk sama Allah tuh, ada tuh. Karena Allah Maha tahu segalanya. Jangan, udah ditakdirkan sama Allah, ya nggak, berdua sama suami yang dicintainya. Karena kalau misalkan ya, tahu sendiri Bim di sini, Allah tuh Maha mengetahui lah Bim. Jangan bersangka buruk sama Allah. Api selalu, ya Allah jangan tinggalin aku. Api doa Api tuh, ya Allah jangan tinggalin aku, ya Allah jangan tinggalin aku. Api yakin ya Allah sayang sama Api Bim ya. Itu aja untuk cerita episode ikhtiar ingin punya anak ini. Kasih tahu Bim ya buat nanti keturunan kita, ya nggak, inilah ikhtiar ya nggak, ini pengen punya anak. Jangan bersangka buruk sama Allah ya. Ini jadilah orang tua asuh atau rezeki. Tapi rezeki banyak tuh Bim. Ini asuh anak Bim ya nggak, aku pengen ini anak perempuan buat nemenin GG, buat nemenin Bim nantinya. Oh ini kakak ini ya. Tapi doain Api naik haji Bim ya. Pengen. Itu aja ikhtiar ingin punya anak episode 4, orang tua asuh. Untuk video-video Api yang lainnya ada, ditunggu aja, karena Api punya cerita yang bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.